Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9. Hupuji holongni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 650 di Pasada Holongnai. Sedang
dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1. Dia dopamu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi karena kami datang memohon keampunan dosa kami, tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam kemurkaan yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlasni Roha Hitaon.
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu keempat setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai dengan 19. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam." Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengarkan kabar tentang engkau itu nanti berkata, Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 656 ayat 1, Parhaha Maranggioni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari Minggu ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 658, Tu Portibion Narudut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih di dalam kasih Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam pemberitaan minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam buku Filemon 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada suatu permintaan yang diajukan oleh Paulus kepada seorang pemimpin gereja di kota Kolose yang bernama Filemon. Seorang yang kaya raya dan memiliki suatu usaha perkebunan, pertanian, dan memiliki banyak pekerja atau dapat disebut sebagai budak. Namun salah satu budak yang bernama Onesimus melakukan kesalahan sebagai pekerja atau budak di rumah tangga dan sekaligus budak yang bekerja di ladang. Konon kabarnya kemungkinan besar Onesimus lalai dengan pekerjaannya, sehingga membuat kerugian yang besar dan dia harus mengganti rugi atas kerugian yang terjadi. Onesimus tidak sanggup mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Tentu jalan satu-satunya bagi Onesimus adalah melarikan diri ke kota Roma.
Setiba di kota Roma juga Onesimus harus mendekam ke dalam penjara karena membuat suatu kesalahan di dalam kehidupannya. Dalam penjara di Roma inilah Filemon bertemu dengan yaitu Paulus yang berketepatan juga sebagai seorang tahanan di penjara Roma karena pemberitaannya akan Injil Kristus di kota Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hasil pertemuan Paulus dengan Onesimus ini menghasilkan suatu pertobatan yang luar biasa dari Onesimus. Dan dapat dipastikan Paulus bahwa Onesimus dapat mengalami perubahan yang positif. Sehingga Onesimus bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan masih mau untuk bekerja kembali di usaha Filemon ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal inilah Paulus menuliskan suratnya kepada Filemon sebagai anak rohaninya. Hasil pelayanan Paulus dan juga sebagai teman pekerja Paulus yang melayani di Kolose. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengenalan dan kebanggaan Paulus atas prestasi yang dicapai Filemon dalam pelayanannya merupakan suatu hal yang harus terus-menerus dibuktikan dalam setiap tantangan, kesulitan, atau pergumulan yang pasti terus-menerus akan menemui Filemon. Tanpa basa-basi, Paulus menawarkan suatu case, yaitu Onesimus yang patut diapresiasikan dengan kasih Kristus untuk kembali menerima Onesimus. Kembali bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Gerakan hati Paulus yang mengungkapkan akan jati diri Filemon yang sungguh-sungguh sudah teruji dalam kasihnya kepada semua orang kudus dan imannya kepada Tuhan Yesus merupakan suatu modal bagi seseorang dapat melakukan perbuatan kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi seorang yang sungguh-sungguh berkarakter kasih sebenarnya bukanlah merupakan sesuatu yang gampang. Apabila diperhadapkan dengan kenyataan di sekitar hidup manusia yang dapat dikatakan lebih banyak yang individualisme, ekonomisme, materialisme, dan yang tergambar sepertinya dengan hidup yang tidak peduli dengan hal-hal yang di sekitar diri seseorang. Manusia tidak mau berbuat sesuatu dari dirinya untuk orang lain karena manusia beranggapan bahwa dirinya tidak berkepentingan dengan orang lain tersebut. Atau kemungkinan besar manusia mau berbuat kalau orang tersebut dapat memberikan kontribusi keuntungan materi kepada dirinya. Dalam prinsip-prinsip akan hal ini dapat terjadi bukan hanya di kalangan persahabatan masyarakat atau bisnis dan juga organisasi, tapi juga dapat di tengah-tengah kehidupan keluarga dan sesama umat yang seiman. Oleh karena itu, dasar iman akan kasih Kristuslah yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, supaya manusia dapat dilayakkan menerima kehidupan yang daripada Allah. Kasih Kristus yang melayakkan manusia merupakan anugerah Allah semata-mata, menjadikan manusia untuk hidup kaya dalam kasih Kristus. Dalam catatan yang disaksikan dari firman Tuhan ini merupakan iman akan kasih Yesus yang diakui sebagai anugerah Allah semata-mata, pasti akan membuahkan kasih yang nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, kasih yang nyata itu melalui hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam hal ini, test case yang terdengar Paulus tentang kasih Filemon diwujudkannya pertama-tama kepada orang-orang kudus, yang pada prinsipnya juga akan terus mengalir
kasih yang sifatnya secara universal atau semua orang atau setiap ras atau bangsa atau di setiap berbagai profesi dan juga yang disebut dengan pluralisme. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada suatu harapan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang percaya akan semakin kaya akan pengenalan melakukan sesuatu yang benar menurut kebenaran dari Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, Roh Kuduslah yang merupakan suatu kekuatan akan melahirkan hikmat Allah yang merupakan energi untuk dapat menjadikan hidup orang-orang percaya semakin berbuah di dalam Kristus. Dan tanpa pertolongan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya, maka semangat dan kekuatannya bisa-bisa akan semakin kendor. Dan mungkin akan menjadi dingin dan menghilang. Oleh sebab itu, dalam suatu perjalanan hidup orang percaya, bisa saja akan terjadi bahwa semangat untuk melayani, mengasihi, menolong, dan kepedulian kepada sesamanya yang patut dia layani dan tolong akan semakin surut seiring dengan kurangnya semangat untuk bergiat, bergaul dalam persekutuannya dengan firman Tuhan. Dan rajin untuk melakukan apa yang sudah dia imani dan saksikan akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Iman turut mengerjakan pengetahuan atau pengenalan akan segala yang baik untuk Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ending yang akan terjadi ketika hidup kita sebagai yang berkonsisten untuk setia melakukan kasih Kristus. Selain hidup kita puas dan terhibur dan tanpa menyesal atau rugi dengan apa yang telah kita lakukan, orang yang dilayani dan yang mendengar akan perbuatan kita akan terhibur dalam arti mendapatkan sesuatu yang berguna, berharga, berkat, dan termotivasi untuk menularkan akan berkat Tuhan kepada semua orang. Marilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menjadikan kasih Kristus itu sebagai gaya hidup orang-orang yang percaya. Jadikanlah kasih Kristus menjadi perekat untuk menguatkan persekutuan satu dengan yang lain dan menjadi jawaban sukacita bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami merasakan akan kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar bagi kami akan mengalir di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadikan kasih-Mu ya Bapa menjadi gaya hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah kasih Kristus sungguh-sungguh selalu hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 792 ayat 1 dan berikutnya, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua. Sayang pe hontangan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.